أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق من أحبه لاتباع بدينه القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الناس به إلى صراط مستقيم، ومن سلكه فقد فاز بالعز والنعيم المقيم، ومن هاد عنه زاد الشمال وزاد اليمين رضي به إلى نار الجحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا الناس سيره واتبعوا نهجه وسننه فكانوا أحق بالنعيم المقيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، معاشر المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah rahimakumullah, setiap hari kita beraktivitas, pagi, siang, sampai dengan malam kita beristirahat. Di dalamnya itu ada penilaian yang tak pernah berhenti kepada diri kita tentang perbuatan yang kita kerjakan. Apakah perbuatan itu menjadi nilai pada amal baik, atau justru perbuatan itu mencerminkan kejelekan dan kejahatan kita? Karena sejatinya manusia mampu berbuat dua hal yang sama. Kita ini mampu berbuat baik dan kita juga mampu berbuat jahat. Tapi pertanyaannya yang menjadi penting adalah apa yang kita pilih pada saat itu. Inilah yang menjadi kekuatan bagi diri kita. Seseorang yang bekerja, maka dia harus menjadikan pekerjaannya sebagai jalan mendapatkan rezeki yang baik, yang halal, dan menuju pada keberkahan. Seorang yang belajar, maka dia akan berhasil menjadikan belajarnya sebagai ikhtiar dan usaha agar dia menjadi orang yang bertahan dan istiqomah pada nilai-nilai kebaikan, dan tentunya memberi manfaat kepada jemaah. Kepada orang yang sedang melakukan aktivitas lainnya, maka dia pun berhasil menjadikan apapun aktivitasnya tidak melawan daripada aturan Allah dan tetap fokus pada nilai-nilai amal kebaikan. Inilah sebenarnya kesejatian dari seorang mukmin. Apabila orang mukmin itu mengaku bahwa dia menuju pada ketakwaan dalam setiap sikap dan karakter hidupnya. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Saling mengingatkan kita, kiranya kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab seberapa hebatnya pun kita di bumi ini, kalau orientasi dan tujuan hidup kita bukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Salah satu perintah Allah di dalam Al-Qur'an, An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ini juga senada dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Isra ayat 23 ketika Allah menyebut wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Lalu di ujung ayat itu disebut fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Salah satu tempat manusia beramal itu adalah orang tua. Ini bukan tentang cerita perasaan, tapi ini cerita tanggung jawab. Kesejatian orang yang hidup itu adalah mampu dan berhasil mentaati Allah, mentaati Rasul, dan juga patuh kepada kedua orang itu.
Wabil walidaini ihsana, ini adalah satu ekspresi yang tidak berlebihan. Apalagi dalam Al-Quran An-Nisa ayat 36 tadi, Allah mengisyaratkan beribadah kepada Allah dan jangan syirik kepada Allah dengan apapun disandingkan kepada Allah, dan kepada orang tua berlaku ihsan. Maka ihsannya seorang anak kepada orang tua adalah, pertama, dia meyakinkan bahwa teladan utama dalam hidupnya adalah orang tuanya. Tentunya teladan kepada perbuatan baik dan teladan kepada perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika seorang anak sholat misalnya, lalu dia katakan, saya sholat ini adalah buah dari ajaran ayah atau ibu saya, karena mereka dulu tidak pernah melarang atau tidak memerintahkan kepada saya selain dari untuk melaksanakan sholat pada lima waktu. Atau seorang anak mengatakan, kenapa Anda membaca Al-Quran? Karena ibu saya selalu mengingatkan saya membaca. Maka di sini keteladanan menjadi milik kedua orang. Kalau kita sebagai anak, maka jadilah anak yang meneladani kebaikan kedua orang. Kalau kita menjadi orang tua, maka jadikanlah diri kita berhasil memberi teladan kepada kedua anak atau kepada anak kita. Maka anak-anak yang meneladani orang tuanya akan muncullah satu keadaan amal yang ketika kita hubungkan kepada amal jariyah, apa yang disebutkan dalam hadis itu, idza mata banu adam inqata'a amaluhu illa salat. Termasuk yang tidak akan putus amal orang yang ketika orang itu wafat, termasuk di dalamnya adalah waladun sholih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan ada juga satu lagi yang cukup menarik, al-ilmu yuntafa'u. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, berarti dia tahu diri bahwa orang tuanya yang membesarkan dirinya, menghidupi dirinya, menjaga dirinya, bertanggung jawab atas semua keperluan dan kepentingannya. Maka tidak ada alasan untuk seorang anak tidak mendoakan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika keteladanan itu muncul, maka secara otomatis setiap kebaikan yang dikerjakan seorang anak dan dia berhasil menyandarkan kebaikan itu sebab dari ajaran orang tuanya, maka itu menjadi al-ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat orientasinya kepada implementasi. Pengetahuan, ingatan belum menjadi sepenuh-penuhnya amal. Tapi kalau pengetahuan sudah menjadi perbuatan, apalagi perbuatan itu memberi kebaikan dan manfaat kepada banyak orang, maka dia sudah berhasil. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Maka oleh karenanya konteks wabil walidaini ihsana itu adalah menjemput keberkahan dalam hidup. Kalau engkau bertanya, apa yang mudah bisa saya kerjakan agar mendapatkan keberkahan dari Allah? Maka jawabannya, setelah engkau taat kepada Allah dengan sempurna, setelah engkau menjadikan Rasulullah sebagai tauladan sikap kehidupan dan keimananmu, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kalau bukan buah kasih sayang kedua orang tua, mungkin kita tak bisa hidup sampai hari ini. Terlalu banyak rasa empati, kasih sayang yang dihadirkan orang tua kepada kita. Sebenarnya kita adalah orang yang suka menyulitkan hidup mereka. Di tengah waktu tidur, ketika bayi, kita buang air, kita minta susu, dan tidak ada orang tua yang mengeluh. Ketika orang tua sedang tak punya uang, kita tak pernah mau tahu, kadang minta jajan A, B, C, dan mereka mencoba untuk mencukupi. Dan kita pun tak berhasil meyakini itu sebagai rezeki. Ketika seorang tua lalu berpikir tentang masa depan anaknya, menyekolahkan dia di tempat yang terbaik, maka itu juga buah dari kasih sayang dan tanggung jawab orang tua. Tidak ada alasan berhitung amal kepada orang tua. Sejelek-jeleknya orang tua tidak memperdulikan anaknya, maka begitu kita lahir ke muka bumi ini,
maka kelahiran kita itu adalah tanda bahwa orang tua kita sayang kepada kita. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimahumullah, maka sebagai orang yang berikhtiar hidup di muka bumi ini dengan sempurna, salah satu tempat mengekspresikan kebaikan adalah kepada kedua orang tua. Ada satu istilah yang cukup menarik, namanya birrul walidain, dalam terminologi yang lebih luas. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua itu nilainya bukan kebaikan kita, tapi kebaikan mereka. Beda dengan khair. Kalau khair itu kebaikan yang kita sepakati. Bagi saya itu baik, bagi Anda pun baik. Tapi kalau birrul walidain, nilai utamanya adalah mereka. Mereka itu kedua orang tua. Ya boleh jadi baik bagi mereka selama tidak melanggar syariat, maka kita pun harus memantaskan kebaikan. Datang kita ke rumah orang tua yang kita sayang, kita bawa satu makanan cepat saji, lalu kita bilang ini enak ya, ini enak bu, padahal ayah dan ibu kita hanya selera pisang goreng. Ini namanya bukan birrul walidain. Yang birrul walidain itu apa seleranya bawalah, bukan apa seleramu yang kau bawa. Kira-kira ini konteksnya. Karena menyayangi kedua orang tua tidak mengikut selera kita, tapi mengikut selera yang ada pada diri. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, di akhir khutbah ini bergembiralah kita semua jika ada masih kedua orang tua di sisi kita. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk melakukan yang terbaik. Karena lisannya orang tua menjadi doa, akan sangat kencang jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan yang terbaik. Kepada engkau yang sudah tiada orang tuanya, maka berdoalah kiranya mereka itu menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan Allah pula dosanya, dan semua perbuatan yang kau rekayasa dan jalani dalam hidup yang ada ini, jadikan beliau dan mereka sebagai teladan dalam hidup kita, agar semua kehidupan kita mendapatkan kesempurnaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi manfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.